Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, kita berjumpa ya di sini di mata kuliah trigonometri. Di sini kita akan di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang ukuran sudut, materi yang paling dasar dari suatu trigonometri. Harapannya ketika kalian sudah belajar di materi ini, kalian bisa memahami sudut itu seperti apa, kemudian ada derajat, ya ukuran sudutnya, ada derajat, ada radian, kemudian kalian juga bisa mengubah dari suatu ukuran sudut derajat ke radian, begitupun sebaliknya. Dan tentunya ada sudut tentang komplement dan suplemen. Nah, yang pertama di sini kita akan bicara tentang ukuran sudut. Ya. Saya tulis judulnya dulu. Ukuran sudut. Oke, kita akan bicara tentang ukuran sudut. Tadi sudah dibahas di grup tentang apa itu definisi sudut ya, dan kita sudah simpulkan apa itu definisi sudut melalui pendapat-pendapat dari kalian. Nah, sekarang kita akan memandang sudut dari berbagai segi. Sudut bisa dipandang dari 3 segi ya. Yang pertama, sudut dipandang sebagai bentuk ya, karena dia adalah suatu bangun. Ya, kalau bentuk berarti saya akan menggambarkan di sini sudut. Saran saya kalian menggambarnya pakai penggaris ya. Nah, ini adalah 2 sinar garis. Kemudian di sini ini misalnya sudutnya alfa. Ini adalah titik pangkal dari sinar garis yang bawah. Di sini saya tulis O begitu. Sini adalah titik ujungnya dari sinar garis yang bawah. Saya tulis A ya. Kemudian untuk sinar garis yang atas, di sini titik pangkalnya O, sini titik ujungnya B. Oke, jadi saya punya sinar garis OB, notasinya seperti ini. Ya, dan sinar garis OA, notasinya seperti ini. Oke, dengan sinar garis tersebut bertemu atau berhimpit di titik pangkal masing-masing, yaitu titik O. Biasanya sudut ini kita kasih nama alfa tadi ya. Alfa, beta biasanya huruf-huruf Yunani yang kecil ya. Theta, beta, dan lain sebagainya itu. Nah, biasanya penyebutannya seperti itu, tetapi jika dia menyebutnya sebagai titik-titik titik-titik ujungnya dan titik pangkalnya, maka biasanya sudut alfa, nah seperti ini notasinya, biasanya disebutkan sebagai sudut AOB. Ya, kalau sudut itu dipandang sebagai bentuk, maka sudut alfa itu bisa kamu sebutkan dengan sudut AOB atau sebagai sudut BOA. Nah, ini yang kalian kenal ketika kalian belajar di SMA. Ya. Jadi suatu sudut alfa di sini, alfa ya, alfa ini. Nah, ini bisa kalian baca kalau sudut alfa jelas ya ada alfanya, tetapi ketika kalian diminta untuk menyebutkan sudut itu dalam bentuk titik-titik, titik-titik ujungnya di sini, maka kalau sudut itu dipandang hanya sebagai bentuknya saja yang lancip seperti ini, maka kamu bisa menyebut sudut alfa ini sebagai sudut AOB ataupun sudut BOA. Oke. Nah, akan berbeda ketika kita memandang sudut itu adalah sebagai sudut putar. Dipandang sebagai sudut putar. Jadi dia berputar. Sudut putar. Ya, akan berbeda ketika kita bicara kalau bentuk ya yang penting bentuknya seperti ini, bentuknya gini, misalnya saya punya seperti ini ya. Ada lagi misalnya begini, saya bikin seperti ini. Di sini C misalnya, di sini A, di sini O, boleh toh? Nah, ini ada sudutnya di sini, misalnya beta di sini. Nah, sudut beta, kalau sudut beta ini dipandang sebagai bentuk, maka kamu bisa mengatakan dia sudut ACO. Ya, ACO. Atau sudut OCA.
Nah, akan menjadi lain ketika kita memandangnya ini sebagai sudut putar. Namanya saja sudut putar, berarti arah putarnya berpengaruh untuk menilai berapa besar sudut tersebut. Misalnya saya punya sudut, ini sudah ya, saya hapus aja supaya tidak terlalu kecil. Oke. Ya, tadi bicara sudut sebagai yang kedua, sudut putar ya. Sudut putar. Oke, sudut putar berarti saya punya misalnya sudut ya, ini seperti ini. Saya punya di sini A, saya punya di sini O, saya punya di sini B. Ya, kalau sudut putar berarti kita akan memutar ya. Nah, biasanya ada tandanya panah seperti ini. Misalnya sudut ini adalah alfa. Nah, maka kalau sudut itu dipandang sebagai sudut putar, maka sudut alfa membaca sudut alfa adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau yang dimaksud adalah sudut alfa, maka kamu membacanya sudut alfa adalah sudut berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam itu kan 1, 2, gini kan ke sini ya. Ya. Maka kalau misalnya berlawanan berarti kan kebalikannya atau ke arah sana. Nah, maka sudut alfa kalau yang dimaksud adalah daerah yang sebelah sini, maka sudut alfa adalah sudut A, O, B. Karena jalan dari bawah ke atas. Berlawanan arah dari jarum jam. Oke, nah apa yang terjadi ketika kamu mengatakan, kalau saya tanya sudut alfa itu apa? Kalau kalian menjawabnya sudut BOA, maka yang kalian baca adalah belakangnya. Nah, ini. Karena sudut putar adalah membacanya berlawanan arah dari jarum jam, ya, ke sana, BOA. Jadi ini tidak sama dengan besar sudut alfa. Karena sudut alfa yang dicari adalah yang kecil ini. Ya, yang kecil ini. Maka sudut yang kecil ini, sudut alfa ini dibacanya berlawanan arah jarum jam. A, O, B. Itu nilainya adalah positif. Misalnya di sini alfa 30 derajat. Berarti sudut AOB adalah 30 derajat. Positif di sini. Ya. Kalau kamu bacanya terbalik, BOA, maka yang terbaca adalah sudut luarnya sebelah sini atau negatif dari 30 derajat. Nah, seperti itu nanti dibicarakan di pembagian dari 4 diagram kartesius ya, Olsin tangen kos. Nah, kita masih dasar dulu, sudut putar dulu. Ya, sekarang saya kasih contoh lainnya. Kalau sudut dipandang sebagai sudut putar, ini bacanya seperti apa? Saya akan membuat contoh yang lain. Misalnya sudutnya bentuknya begini. Oke, sini sinar garis, sini juga sinar garis, ini misalnya E, di sini F, begitu. H, nah, boleh? Boleh. Nah, ini sudut apa ya? Beta lah. Sudut beta ya, sudut beta. Maka sudut beta kita baca apa? Kan kalau sudut dipandang sebagai sudut putar, dia dibacanya berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam berarti nih sesuai dengan yang tadi ini ke sana. Berarti saya bacanya dari sini ke sini. Ya, yaitu sudut E, F, H. Ya, yang saya minta adalah bacaan dari sudut beta ini. Beta di sini nih. Nah, yang dihimpit sinar garis FE dan sinar garis FH. Maka sudut beta adalah sudut E berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian lewat itu F, kemudian ke H. Nah, inilah sudut beta. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Ini saya mau menggambar lagi beberapa sudut ya. Beberapa sudut. Nanti kalian coba sebutkan ya. Itu sudut apa?
Oke, saya punya sudut, bentar. Nah, ini apa ya? OC, sini O, sini F, ya. Sini gamma. Nah, berapa sudut gamma? Salah. Bentar. Sorry. Nah, berapa sudut gamma? Nah, ini coba kalian jawab ya. Kemudian satu lagi, sudut lagi. Kalian baca sudut itu, saya seperti ini. Iya. Oh, ini lupa sinar garisnya. Maaf, lupa. Yang sini iya, yang sini iya. Ini misalnya apa ya? S, sini U, sini W. Ding. Nah, ini ada sinar gini. Sorry kok sinar. Daerah di sini apa ya? Theta. Nah, sudut theta berapa? Ting 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 ting. Nah, kalian kerjakan ya sebagai latihan. Nanti dijawab pertanyaannya. Itu adalah sudut sebagai sudut putar. Jadi nanti ketika kalian mengajar tidak bingung ya. Kalau sudut sebagai bentuk gampang ya. Mau BOA atau AOB itu sama. Tetapi ketika kita belajar trigonometri dia menggunakan sudut putar. Jadi patokannya adalah sudut putar sehingga ketika kamu membacanya berlawanan arah jarum jam, maka dia nilainya positif ya. Kayak tadi di sini nih, yang alfa ini dia 30, maka sudut belakangnya sini yang BOA dia menjadi 360 kurang 30, 330 derajat. Oke? Ya, dia nilainya positif, bukan negatif, seperti itu. Tapi kalau kamu membacanya searah jarum jam, maka sudut alfanya menjadi negatif 30 derajat. Nah, seperti itu. Untuk yang gamma dengan yang theta ini silahkan kalian cari ya. Gampang, masih mudah ini. Ini penyebutannya apa gitu. BUS, USV, atau SWU, atau apa ya. Yang ini juga ini ya. Ini COF, FOC, FCO ya. Yang mana? Oke, itu untuk yang kedua. Tadi yang pertama sudut dipandang sebagai bentuk, yang kedua sudut dipandang sebagai sudut putar, yang ketiga adalah sudut dalam keadaan baku yang sudah kita kenal pakai diagram Kartesius itu ya. Nah, ini saya clear saja dulu. Oke ya, bisa dipahami untuk yang ini dan yang ini sebagai tugas kalian. Oke, saya clear. Sekarang ya Pak, yang sudut di sana Pak. Di sana, nggih. Nggih. Alhamdulillah sehat Pak. Di rumah eyangnya. Nggih. Oke. Yang ketiga adalah sudut dalam keadaan baku. Oke, sudut dalam keadaan baku yang pernah kalian kenal seperti ini ya. Ada sebuah diagram Kartesius. Sorry. Sebentar. Ada diagram Kartesius yang dibagi menjadi 4 daerah. Oke, 4 daerah. Ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Ya, sudah terkenal. Nah, apa itu sudut dalam keadaan baku? Sudut dalam keadaan baku adalah sudut yang titik pangkalnya itu di ngepaskennya ini ya, di sini nih. Ya. Jadi, salah satu sinar garisnya itu berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y. Ya, ini kan tanda panah berarti ini masih terus lurus ke atas. Ini ke kiri, ini ke bawah ya. Jadi salah satu sinar garisnya berimpit dengan salah satu sumbu. Jadi kan kalau sudut itu punya 2 garis. Salah satu sinar garisnya berhimpit dengan sumbu. Baik sumbu X atau sumbu Y. Jadi tidak keduanya ya. Nah, seperti ini.
Nah, begini. Nah, misalnya ini sudut beta, maka kita bacanya pun sama dengan sebagai sudut putar tadi. Jadi bukan sebagai sudut bentuk, sudutnya tidak dipandang sebagai bentuk, tapi sudutnya dipandang sebagai sudut putar. Oke, jadi kita memang harus menanamkan di mindset kita bahwa sudut itu membacanya berlawanan arah jarum jam. Ya, jadi sudut beta ini dibacanya dari sini ke sini. Ya, kalau misalnya di sini sumbu X, di sini sudut pusatnya O, misalnya di sini B, nah maka sudut beta ini adalah sudut X, O, B. Oke, nah dia bernilai positif. Ya, nah itulah sudut baku. Jadi dia posisinya pasti salah satunya berimpit dengan sumbu X atau Y, atau misalnya saya punya begini nih. Nah, nih ada lagi misalnya gini, ya. Ini gamma misalnya gitu. Ini kan Y ya, ini kan sumbu Y toh, ini yang vertikal ini sumbu Y. Ya, di sini misalnya C, berarti sudut gamma adalah, ayo berapa? Sudut, nah ini nanti kunci dari yang PR tadi ya. Nah, perlawanan arah jarum jam, berarti titik. Nah, ini dijawab nanti pertanyaannya. Ya, oke, itu tiga macam definisi sudut ya, dari berbagai, dipandang dari berbagai tiga bagian tadi. Ada bentuk, sudut putar, dan dalam keadaan baku. Nanti kita akan sering bertemu dengan yang poin 2 dan poin 3 ya, sudut dalam sudut putar, sebagai sudut putar, dan juga sudut dalam keadaan baku ya. Karena nanti di sini ada kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu biasanya all ya toh, yang sinus, kosinus, tangen. Nah, itu positif. Ini sin, ini tangen, ini kosinus. Nah, itu terkenal sekali singkatan itu ya. Nah, sudah sampai sini kita masuk ke derajat dan radian. Ting. Nah, derajat radian. Derajat dan radian. Nah, ini mengenalkan ukuran sudutnya ya, berapa derajat, nanti dirubah dalam radian, pun sebaliknya dari radian diubah ke derajat. Oke? Nah, kayak kita punya lingkaran ya, baru lingkaran. Titik pusat, nih, lingkaran gini. Anggap lingkaran ya, mohon maaf, karena pateng plenot nih. Tapi ini anggaplah lingkaran ya, kalian gambarnya di buku kalian, catatan kalian, saya harap lebih rapi. Ini seperti ini. Ini sudah agak sulit ya. Nih, ya. Ini titik pusatnya, kayak gambar ya. Di sini A, biasanya tuh orang akan begini. Nah, di sini ya. Sini. Lagi-lagi dia dibaca sebagai sudut putar. Oke? AUB ini adalah 1 radian ini ya, segininya. Ya, segininya itu 1 radian. Nah, biasanya orang mengatakan, bukan biasanya ya, memang definisinya, 1 putaran penuh. Jadi kalau ini berlawanan arah jarum jam gini ya, ini kan berlawanan arah jarum jam ya, lingkaran ini, 1 putaran penuh lingkaran di situ. Berapa? Derajat. 360 derajat. Ya, ini kalau dihitung dalam derajat, ada endolnya di atas. Lah kalau dihitung dalam radian, 1 putaran penuh adalah 2 pi radian. Radian, tapi biasanya radian ini karena biar notasi ya, notasi radian itu disingkat jadi rad. Tapi bacanya jangan rad ya, tetap 2 pi radian. Oke, ini ya 2 pi radian, maka ini kan sama ya, ini kita bacanya di sini 1 putaran penuh, ini tadi, set, kalau dalam derajat maka 360 derajat, kalau dalam radian maka 2 pi radian. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini ya. Nah, begini, oke. Nah,
Sekarang saya mau mencari, lah nek misale derajat mau dirubah ke radian bagaimana? Ini kalau saya kali sesuai dengan aljabar ya, karena ini di sini notasinya sama dengan, maka kedua-dua saya bagi seperti ini. Ya, di sini. Aduh. Saya bagi. Maka dia menjadi 1 sama dengan 2 pi radian per 360. Atau 1 derajat itu adalah berapa? Pi per 180 radian. Nah, boleh menggunakan yang ini? Boleh menggunakan yang ini. Berarti 1 derajat itu adalah pi per 180 derajat radian. Ya, dalam bentuk radian. Oke, nah sekarang ini ya, tadi saya punya lagi 360 derajat itu 2 pi radian, ya. Kalau saya hilangkan ininya, angka 2-nya, berarti di sini saya kali setengah. Di sini juga saya kali setengah. Maka dia menjadi 180 sama dengan berapa ini? Pi radian. Oke, nah ini. Nih. Ya. Nah, ini fungsinya untuk merubah dari misalnya saya punya, sini ya, 36 derajat. Kalau saya rubah ke dalam bentuk radian, bagaimana? Nah, 36 derajat ini sama dengan 36 saya kalikan 1. Ya, 1 derajat. 1 derajat apa? Substitusi dengan ini, substitusi ya, gantikan dengan ini. Ya, berarti ini sama dengan 36 derajat dikali pi per 180 radian. Nah, sama dengan berapa ini? 36 dibagi 180. Sama dengan 2 per 10 pi radian. Ya, coba dihitung dulu. Ya, betul ya, 2 pi per radian atau saya sederhanakan lagi menjadi berapa nih? 1/5 mana? 1/5 pi radian. Oke, tadi berarti 36 derajat kalau dirubah dalam radian dia menjadi 1/5 pi radian. Ya, bisa dipahami ya. Itu kalau merubah derajat ke radian. Satu lagi, apa yang terjadi kalau saya punya berapa ya? Ini. Dihapus dulu ya yang sini ya, biar nggak terlalu ini. Judulnya aja yang dihapus. Nah, judulnya ada yang dihapus. Oke. Di atas ini kalau saya punya berapa ya? Sorry. 3/4 pi radian. Kalau mau diubah berapa derajat? Nah, ini bagaimana? Ya, 3/4 pi radian. 3/4 pi radian. Sama dengan, nah saya punya pi radian ini adalah nih. 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 Ya, 180 derajat. Berarti di sini saya ganti kali 180 derajat. Nah, tinggal dihitung nih. Oke, sini sama sini bisa ya. 45. 45 kali 3 berapa? 135. 135 derajat. Betul ya? Ya, itu. Oke.
Berarti merubah dari derajat ke radian dan radian ke derajat sudah bisa. Oke, sampai sini dulu materinya. Nanti kita akan bahas di grup lagi tentang apa itu sudut komplement dan apa itu sudut suplemen. Kalian sudah pernah bahas pastinya ketika di SMA, tapi saya mau mengupas lagi. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum jelas, mungkin nanti bisa kita diskusikan di dalam grup. Dan jangan lupa tadi ada dua pertanyaan saya tentang membaca sudut jika sudut tersebut dipandang sebagai sudut putar. Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa dipahami. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.